Pemirsa mengaku tak punya uang untuk pulang kampung. Seorang pemuda di Balikpapan, Kalimantan Timur, nekat berenang menggunakan galon air mineral dari Teluk Balikpapan. Namun bukannya sampai tujuan, pemuda itu justru terombang-ambing di laut selama 3 jam dan diselamatkan polisi. Dedik Purnomo, pemuda yang nekat berenang ke Malang, diselamatkan petugas kepolisian Semayang Balikpapan dan dievakuasi menuju dermaga pelabuhan. Saat diselamatkan, korban tengah terapung dengan kondisi galon mengikat tubuhnya. Pemuda ini mengaku ingin pulang ke kampung halamannya di Desa Putukrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, ia pun nekat merakit 2 galon dan berharap sampai di kampung halamannya. Ya karena saya udah nggak ada pilihan lain, karena daripada saya mencuri ya itulah. Nanti masalah nyampe atau nggak nyampe ya Allahu a'lam. Artinya nggak ada biaya buat beli tiket gitu, makanya pilih pada ya. Dari mana Mas ide? Menurut Kapolsek Pelabuhan Semayang, pihaknya temukan korban sudah terapung sekitar 300 meter dari dermaga pelabuhan Chevron Semayang Balikpapan. Kita jemput, ternyata dia udah di sana udah 3 jam ngambang di situ. Nah kita kalau dari keterangannya dia ingin pulang kampung ke Malang, cuman nggak ada biaya gitu. Jadi dia bikin galon itu diambil dari rumahnya, terus dia bikin rakit sendiri, dia rakit di dermaga Angkatan Laut itu. Cuman dia nyemplungnya berharap bisa nyampe ke Malang. Nah untuk gitu. Pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarga Didik dan berencana membantu kepulangan Didik ke Malang, Jawa Timur, namun dengan persetujuan pihak keluarga. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Lalu apa alasan Didik menyeberangi laut menggunakan galon? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Muhammad Syahrul, kakak dari pemuda yang nekat berenang ke Malang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syahrul. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Syahrul, pertanyaan pertama saja, saya apa yang ada sebetulnya di pikiran adik Anda sehingga nekat berenang untuk pulang ke Malang? Iya, sebelumnya saya sampaikan bahwa adik saya itu memang ada sedikit gangguan karena dia sudah lama kecelakaan, koma itu sampai 6 bulan. Oh, artinya ada persoalan disabilitas mental ya? Iya. Oke. Betul. Waktu itu ada galon, kemudian dia berenang begitu. Siapa yang pertama kali mengetahui? Yang pertama kali mengetahui itu dari ada motoris speedboat yang mengetahui bahwa ada orang ini mengapung di perairan Teluk Balikpapan gitu. Pada saat adik Anda akan berangkat ini, adakah orang di rumah yang mengetahui kepergian adik Anda? Kebetulan saya sama istri saya sedang ke klinik terdekat untuk imunisasi anak saya yang masih usia 9 bulan. Jadi memang sedang tidak ada orang di rumah saat itu ya Pak Syahrul ya? Iya. Baik, kemudian pada saat adik Anda berangkat ini, sebelumnya apakah mungkin adik Anda sempat menyampaikan keinginan untuk pulang ke kampung halaman atau bagaimana Pak? Pak Syahrul, Anda bisa mendengar suara kami? Pak Syahrul, Anda masih bisa mendengar suara kami? Bisa. Iya, Pak Apakah Syahrul. semua baik-baik saja, Pak? Apakah Bapak ingin melanjutkan wawancara ini atau tidak, Pak? Ini terserah kepada Bapak. Ya, yang intinya masalah ini sudah ada yang menangani. Nah, Oke. saya sih kepingin menyampaikan bahwa masalah ini kan ini nggak ada masalah dari keluarga juga. Ini karena adik Anda. Oke. Baik, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak. Kami berharap apabila ada persoalan internal yang memang harus dibereskan, silakan dibereskan terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktu Anda sudah sepakat untuk berbincang bersama kami. Ratusan warga Dusun Lamuran, Kabupaten Tenggamus, Lampung, keracunan setelah menyantap makanan di rumah salah satu calon kepala desa. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami mual hingga muntah, kini kondisinya membaik dan telah dipulangkan.
Ratusan warga Dusun Lamuran, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang keracunan makanan setelah menyantap hidangan di salah satu rumah calon kepala desa sudah diperbolehkan pulang. Tim Puskesmas Kota Agung memeriksa kondisi warga di balai desa setempat. Kondisi warga mulai dari anak-anak hingga orang tua kini sudah mulai membaik. Total 105 warga dibawa ke Rumah Sakit Batin Mangunang untuk mendapatkan perawatan. Mereka tuh habis makan di rumahnya salah satu calon kepala pekon, terus sorenya ada gejala seperti itu. Tapi yang masih jadi pertanyaan kami ini, ada juga yang nggak makan di situ merasakan gejala seperti itu, Pak. Ininya dari ada anak-anak nggak, Pak? Sampai usia berapa itu? Dari anak-anak sampai usia 50 tahun ada. Sebelumnya ratusan warga Dusun Lamuran, Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung dilarikan ke RSUD Batin Mangunang, Kota Agung karena mengalami mual, muntah hingga tidak sadarkan diri. Diduga warga ini keracunan makanan yang disantap di rumah salah satu calon kepala desa. Jumlah pasien yang keracunan makanan ini berjumlah sekitar 105 orang dan pasien mulai berdatangan ke rumah sakit sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 2 tahun berlalu, 2 tersangka pembunuh seorang wanita hamil yang jasadnya ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku nekat membunuh karena korban yang hamil meminta pertanggungjawaban. HS dan MQ masih menjalani pemeriksaan intensif usai diringkus anggota kepolisian sektor Makassar dan Polres Metro Jakarta Timur. Keduanya merupakan tersangka pembunuh Hilda Hidayah, wanita hamil berusia 22 tahun. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. HS yang merupakan pelaku utama ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan MQ, kondektur bus yang berperan membantu membuang jasad korban, ditangkap di kawasan Cawang, Jakarta. HS yang saat itu berprofesi sebagai supir bus antar kota menghabisi nyawa korban di dalam bus dan langsung dibuang. Pelaku mengaku kesal saat korban yang hamil berusia 5 hingga 6 bulan meminta pertanggungjawaban. Kasus ini dapat diungkap setelah hampir 2 tahun. Polisi sempat mengalami kendala akibat korban tidak memiliki identitas. Di pinggir tol Jagorawi. Nah, atas dasar penemuan mayat tersebut, baik dari Polda, Polres, dan Polsek melakukan penyelidikan. Karena pada saat itu tidak ditemukan identitas si korban, maka penyelidikan kita agak terhambat. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa pakaian milik korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimum penjara seumur hidup. Sementara itu, pihak keluarga baru mengetahui bahwa korban telah tewas setelah petugas kepolisian mendatangi rumahnya untuk meminta keterangan. Gak minta nuntut apa-apa, jadi terserah polisi kan ya, kita serahkan sama yang berwajib aja. Kalau berdoa dari pihak keluarga supaya sesuai hukum yang berlaku, iya. Dan kita menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Iya, itu. Keluarga meminta agar pelaku dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait penangkapan pembunuh wanita hamil di Tol Jagorawi sudah bergabung bersama kami Kapolsek Makassar, Jakarta Timur, Kompol Saiful Anwar. Selamat sore, Pak Saiful. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Saiful, apa sebenarnya yang menyebabkan penangkapan pelaku ini membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih dari 1 tahun? Baik, mengingat dulu pada saat penemuan korban, jadi di tubuh korban tidak ditemukan identitas. Sehingga kita pihak penyidik sangat kesusahan untuk menyidiknya, mengingat identitas korban tidak ada. Demikian, Mbak. Barang bukti apa yang menguatkan bahwa 2 pelaku inilah yang bertanggung jawab atas pembunuhan wanita hamil yang dibuang mayatnya di jalan tol, Pak? Jadi yang pertama, ada pengakuan dari tersangka kedua, yaitu kenek dari tersangka utama. Jadi mengakui bahwa si kenek ini pernah membantu pelaku untuk
membuang jenazah korban atau menguburkan jenazah korban di pinggir tol, di tol Jagorawi. Demikian, Kak. Apa peran dari masing-masing pelaku, Pak Saiful? Baik, untuk pelaku yang kedua atau yang keneknya itu membantu membawa korban sehingga menguburkan korban pada tengah malam di pinggir tol itu, Mbak. Untuk yang tersangka pertama itu dia memukul korban dan mencekik korban hingga tewas, mungkin, Mbak. Oke, motifnya apakah semata-mata hubungan asmara di balik ini, Pak? Betul. Yang pertama untuk motif itu si korban ini meminta pertanggungjawaban agar dikawini atau dinikahi. Kemudian untuk istri korban diminta diceraikan. Nah, si tersangka sendiri tidak mau baik menyeraikan istrinya maupun menikahi, sehingga si korban setiap bertemu selalu marah, sehingga pada saat malam itu ditemui di dalam bis, marah dan hilap si tersangka hingga dipukul dan tewas. Apakah pelaku ini sempat menyembunyikan diri, Pak, mengingat waktu penangkapan cukup lama dari waktu kejadian? Pengakuan tersangka sih tidak, mengingat pada saat itu setelah dikubur dan tidak ada identitas, sehingga baik tersangka utama maupun yang membantu itu tetap bekerja di perusahaan Mayasari Bakti itu sampai dengan 1 tahun. Kemudian setelah itu resign dari Mayasari Bakti dan bekerja di ekspedisi itu, Mbak. Artinya tidak ada upaya untuk menghilangkan jejak dari kedua pelaku ini, Pak. Hanya butuh waktu saja yang pada akhirnya menentukan nasib mereka dibekuk oleh polisi. Betul. Mengingat ya tadi yang pertama kesulitan kita adalah tidak adanya identitas korban, sehingga kita tidak dapat mencari jejak-jejak baik dari rumah atau dari keluarga si korban sendiri. Begitu, Mas. Baik, apa yang menjadi ancaman hukuman untuk masing-masing pelaku, Pak Saiful? Saat ini kita kenakan pasal berlapis. Yang pertama pasal 338, kemudian diuntukkan 340, kemudian ada lagi pasal mengingat dia tahu ini si korban ini sudah hamil, tetap dibunuh juga. Nanti kita akan koordinasi dengan PPA. Untuk pelaku yang membantu ini, ancaman hukumannya seperti apa, Pak? Ya 55, Mbak. 55, jadi dia ikut serta dalam pembunuhan tersebut, Mbak. Berdasarkan pengakuan pelaku kedua ini membantu, motifnya apa, Pak? Apakah ada pembayaran di situ, motif uang atau bagaimana? Tidak. Kalau pengakuannya dia dipaksa oleh si pelaku utama, mengingat dia keneknya karena si pelaku kedua ini kan kerja dengan pelaku utama, sehingga dia takut dan ikut membantu. Demikian, Pak. Baik, pada saat ditangkap kedua pelaku ini apakah mengakui perbuatannya, Pak, atau sempat ada perlawanankah? Tidak. Mengingat yang pertama kita dapat informasi dari warga yang tersangka kedua ini kan dia yang bercerita di masyarakat bahwa dia pernah membantu seseorang untuk membuang mayat wanita di pinggir tol. Nah, dari keterangannya tersangka kedua ini ke masyarakat menginfokan ke kita, sehingga kita gabungan dengan Polres menyelidiki apakah betul ada pengakuan tersebut. Nah, kita selidiki betul, kita tangkap tersangka yang kedua ini, kita interogasi, pengakuannya demikian, Mbak. Baik, jadi pelaku yang kedua yang terlebih dahulu ditangkap sebelumnya ya, Pak Saiful? Betul, tersangka yang kedua kita tangkap, ada pengakuan dari tersangka kedua, sehingga tersangka kedua ini memberikan informasi bahwa korban ini, keluarganya korban ini keberadaannya di mana, kemudian tersangka utama keberadaannya di mana dari tersangka kedua ini, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Syaiful Anwar, Kapolsek Makassar, Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.
Sebelumnya, pemirsa, jasad Hilda Hidayah ditemukan di pinggir tol Jagorawi kilometer 00 Kampung Makassar, Jakarta Timur, Minggu 7 April 2019 silam. Jasad korban ditemukan seorang warga yang sedang melintas dalam posisi setengah terkubur. Setelah mendapat laporan dari warga, petugas kepolisian dari Polsek Kampung Makassar, Jakarta Timur mengolah tempat kejadian perkara kasus penemuan jasad wanita yang dibuang di pinggir tol Jagorawi kilometer 00 Jakarta Timur. Mayat wanita ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas dan mencium bau busuk. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi tengah terkubur. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Said Sukamto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.